Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dan sobat ikhwani yang budiman, definisi Islam dalam bahasa Arab. Islam merupakan masdar dari kata aslama, yuslimu islaman, yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jika dilihat dari asal katanya, maka Islam berasal dari kata asalmu, aslama, istaslama, salim, dan salam. Definisi atau pengertiannya di dalam metode yang ditempuh oleh seorang dalam menjalankan syariat Islam sebagai upaya pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat-sangat banyak sekali di dalam menjalani ibadah yang diturunkan kepada Rasulnya. Di dalam Al-Quran diterangkan di surah Al-Baqarah ayat 129. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Al-Baqarah ayat 129. Ya Allah, Tuhan kami, dan utuslah di antara mereka seorang Rasul daripada mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, yang mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran, dan mengajarkan kepada mereka hikmah serta mensucikan atau memperbaiki mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di dalam pendidikan Islam untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengutus seorang Rasul. Yang pertama disampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 129 adalah yang pertama untuk membacakan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyampaikan ayat-ayat Allah. Yang kedua, mengajarkan atau memberikan suatu pengertian dari Alkitab atau Al-Quran. Ketiga, mengajarkan atau memberi pengertian tentang Al-Hikmah. Dan selanjutnya memberi pengertian
atau mengajarkan tentang kesucian atau memperbaiki. Maka dari itu, fase-fase atau tataran di dalam Rasul menyampaikan kepada umatnya: satu, yatlu, yang artinya membaca, diwajibkan bisa membaca ayat-ayat Allah. Yang kedua, Alkitab, Rasul harus bisa menyampaikan atau memberi pengertian pendidikan tentang Alkitab atau hukum-hukum Allah. Yang ketiga yaitu al-hikmah. Rasul memberikan pengertian tentang daya hikmah yang disampaikan. Yang keempat, yuzaki. Rasul mendidik di dalam menjalani tentang kesucian. Saudaraku serta sobat ikhwani yang berbudi, tatkala kita tafakur, berpikir, dan disertai zikir, maka pendidikan Islam di dalam menjalani ibadah itu ada dasarnya, yaitu dasar yang pertama syariah, selanjutnya thariqah, selanjutnya hakikat, dan yang terakhir ma'rifat. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam menjalani syariat Islam ada jalannya atau thariqahnya untuk menuju kesucian, yuzakihim. Di dalam istilahnya memperbaiki diri atau introspeksi diri. Dengan itulah maka untuk mencerap dan bisa merasakan air yang sejuk, yang bisa menyejukkan akal, menyejukkan pikiran, menyejukkan perasaan, hati dan angan-angan, dan bisa menyejukkan di dalam kerohanian. Saudaraku, harus kita istiqomah dalam berthariqah. Di dalam Al-Quran, dalam surat Jin ayat 16 diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa alla istaqamu ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan sungguh jika lurus tetap atau istiqomah pada jalan yang benar, niscaya kami berikan kepada mereka minuman air yang melimpah ruah atau air yang sejuk. Di dalam kita menggapai nilai di dalam thariqah yang bisa mendapatkan ma'ad ghadaqa, air yang sejuk dan menyegarkan, maka kita harus istiqomah di dalam thariqah tersebut. Di kitab Minhajul Abidin diterangkan yang artinya syariat tanpa hakikat
adalah kosong. Sebaliknya, hakikat tanpa syariat adalah batal. Makanya thariqah dan hakikat bergantung pada syariat di dalam pengamalannya, dan juga diterangkan di kitab Syarah Kifayatul Adqiyah halaman 9, dan kitab Tanwirul Qulub halaman 408 diterangkan, Fasyari'atu kasafinatin wa tariqatu kalbahri summa haqiqatu dzurun bola. Saudaraku yang dimuliakan Allah, syariat itu bagaikan perahu, dan thariqah itu bagaikan lautan. Kemudian hakikat itu bagaikan permata yang berharga yang berada di tengah laut. Dalam Al-Hasil, orang Islam itu wajib untuk mencari permata yang ada di tengah laut yang sangat besar harganya. Maka tidak akan lepas dari ketiga-tiganya, yaitu pendidikan syariah, pendidikan thariqah, dan pendidikan hakikat. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bil muradihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.